Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yo. Ya, selamat malam semuanya. Kita kembali ketemu di Selasa malam dengan pembahasan part yang kedua, gitu ya, dari From Denial to Acceptance. Yang minggu lalu materinya sudah disampaikan sama Kak Nela. Kak Nela, sambil menunggu eh, peserta kita gabung nih, ada nggak yang sempat japri-japri ke Kak Nela nih, tanya-tanya gitu, terus akhirnya konsultasi? Masih mute, Kak? Mama. Oke, sudah ya Pak Yo ya. Sudah, iya. Kalau Japri masih belum ada Pak Yo, cuma saya melihat antusias dari para orang tua setelah proses materi yang pertama. Oh, Jadi sepertinya sih materi itu sangat sangat dekat sekali ya sama pengalaman sehari-hari kita begitu. Ada yang gimana ya, ada yang cukup struggle juga karena terus bolak-balik di fase-fase itu, tapi ada juga yang berhasil melewati fase hingga tahap terakhir begitu, Pak Yo. ya, 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 ya. Memang sebetulnya kalau kita mau memahami ini bukan hanya permasalahan kita sebagai orang tua yang kebetulan Allah izinkan untuk ketitipan putra putri dengan berkebutuhan khusus, tidak ya, tapi ini sebetulnya adalah Betul, masalah setiap manusia. Jadi betul, setiap kita menghadapi masalah, kemungkinan besar kita akan melewati 5 fase ini, gitu. Atau mungkin ada yang cuma 2 fase, terus kemudian kita bisa langsung melompat ke acceptance, ya, melakukan penerimaan. Atau bolak-balik, baru kemudian kita bisa sampai ke bagaimana kita menerima bahwa memang ini permasalahan hidup yang harus saya alami. Ya kan, lah ya, kalau betul, betul sekali, Pak Yo. Oke. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan minggu lalu, bahwa malam hari ini kita berharap adalah dari mama untuk mama. Sudah bukan lagi dari kami narasumber ataupun host yang nantinya akan berbagi atau sharing gitu ya. Tapi kita berharap bahwa malam hari ini mama-mama nih atau papa-papa nih akan bergabung dengan kita malam hari ini. Sudah ada 14 orang yang sudah bergabung, akan bisa sharing nih melalui tahapan bagaimana menerima Ananda, mulai dari denial sampai kemudian bisa acceptance gitu ya. Nah, karena mengingat waktu yang terbatas, jadi kita langsung saja, kalau sudah ada yang bersiap untuk berbagi, silahkan. Ada nggak nih yang sudah bersiap-siap? Saya Pak Yo. Nah, boleh langsung open mic, itu memperkenalkan diri, terus kemudian berbagi cerita buat kita. Nanti mungkin Kak Nela juga bisa memberikan masukan gitu ya, kalau misalnya perlu Iya. mendapatkan masukan dari Kak Nela. Oke. Yo, siapa nih yang mau bergabung untuk berbagi cerita malam hari ini? Silahkan ayah bunda. Mungkin tidak harus dari ABK kalau misalkan Ya, itu dinilai merupakan suatu proses dari grief proses ya Pak Yo ya. betul, betul. Boleh sih dari masalah lain gitu yang dihadapin, boleh untuk ya sekedar berbagi. Iya, Tapi alangkah oke kalau ini bagusnya. kita melakukan mengalami proses kita ketika menerima Ananda Menang. istimewa kita ini, karena mungkin dengan ini akan bisa menjadi motivasi juga Kanela buat yang lain Oh gitu iya. kan. Ketika kita melalui tahapan-tahapan itu, terus kemudian apa sih yang bisa membuat kita meloncat, kemudian akhirnya kita bisa menerima keadaan, dan kemudian kita bisa membersamai nih anak-anak kita sampai
menuju titik optimal mereka. Kalau kita berbicara titik optimal kan berbeda-beda ya pasti ya. Iya. Karena ada yang ya sesuai dengan karunia masing-masing lah, ada yang bisa melejit banget sampai sekarang sudah bisa menyelesaikan kuliah begitu sampai dengan bekerja, atau masih dalam proses tapi sekarang wah luar biasa Pak Yuk. Setelah saya bisa menerima anak saya, alhasil anak saya sekarang sudah berkembang optimal sampai sejauh ini, gitu ya. Betul, betul sekali Pak Yo. Supaya tumbuh kembang semua anak-anak tersebut betul-betul optimal ya Pak Yo ya. Betul, betul, betul. Adakah yang ingin bergabung, bercerita? Masih sepi-sepi saja nih. Silakan Ayah Bunda, mungkin pengalamannya mendampingi putra-putri tercinta dan dengan kondisi yang khusus seperti apa sih pengalamannya, campur aduknya perasaan, pikiran, dan banting tulang mendampingi proses supaya tubuh kembangnya optimal begitu. Nah, ini kayaknya sudah ada yang open mic dan open cam. Ada. Berkenankah bercerita? Oh ya. Oke. Silahkan Mama. Kayaknya kalau cerita sedih-sedih terus ya Mbak Nela ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Oh, apa ya Mbak Nela, kalau ngelihat dari peserta di sini kan ada Mama Sahnas ya. Mama Sahnas, makasih banyak. Makasih banyak buat Mama Sahnas karena tulisan beliau cukup banyak mempengaruhi emosi saya ya, Mbak Nela ya. Yang Mbak Nela angkat, yang Aurika angkat sebenarnya sih hal yang memang pasti dilewat, ya Mbak. Pasti dilewat. Kalau kemarin Mama Takian bilang kok bisa pulang ke fase 1 lagi gitu. Bolak-balik udah aman, udah settle di 5, tiba-tiba drop lagi ke 3, bahkan bisa ke 2 ya Mbak Nela ya. Betul. Manusiawi kayaknya ya Mbak Nela ya. Terutama sangat. Lagi kalau pas ngelihat, nggak tahu ini pribadi saya, pada saat ngelihat anak orang bisa terfasilitasi dengan baik, tapi putriku tidak. Dan anak yang terfasilitasi itu melesat dan anakku tidak, gitu kan. Wah, aku merasa jadi ibu yang gagal lagi. Rasanya kok jalan yang aku tempuhi sia-sia lagi, drop lagi. Tapi balik lagi kayak kemarin yang Mbak Nela bilang, circle itu sangat membantu. Orang-orang juga semangat kita untuk pulih juga harus ada dari diri kita sendiri. Kalau aku terus-terusan ngedown, kapan bangkitnya gitu. Kalau aku terus-terusan ngedrop, anak aku kapan jadinya gitu. Tapi Mama, sebentar, boleh saya putus ya? Kalau dari 5 fase nih yang saya ada nih di atas saya nih ya, ada denial, ada anger, kemudian ada bargaining, ada depression, ada acceptance. Mama melalui semuanya atau hanya tahap mana nih kira-kira? Boleh cerita sebentar. Kayaknya ngelaluin semua deh Pak. Ngelaluin semua. Yang paling berat itu pada acceptance yang paling berat. Kalau yang di 4-nya bisa lompat cepat. Kenapa? Karena begitu acceptance ngerasanya walaupun masih ada kok gini kok gitu, tapi enggak. Itu loh tujuanku. Itu loh orang itu yang mau aku tiru, itu loh. Ngelihat Menur, ngelihat Kak Rafa, ngelihat orang-orang yang udah jadi gitu kan, dengan perjuangan yang sama, walaupun diri tidak seperti orang tua itu, tapi bisa gitu. Tapi yang 4 tadi nggak lama Pak Yu, bapernya yang lama. Tadi ya Mbak Nela, pada misal kayak kemarin loh Pak Yu yang ikut di kelas yang lalu, itu kan begitu ada compare lagi nih Mbak Nela antara A dengan B, sedangkan aku ada di belum bisa ke B gitu kan, bapernya keluar lagi gitu loh, nangis lagi. Cuman itu nggak lama Mbak Nela, begitu support masuk, diingetin lagi bahwa nggak kayak gitu caranya, itu langsung balik lagi, nggak balik. Bener kok, itu udah bener, aku harus denger itu, memang itu pahitnya,
memang itu yang harus dijalani, memang itu faktualnya gitu loh. Ya udah balik lagi gitu. Kalau dilewatin apa yuk, apalagi depresinya Pak. Mantep Pak. Luar biasa. Berarti ini ya Bunda ya, pada saat mengalami fase-fase yang maju mundur, seolah-olah capaian anak kita tuh tidak seperti dengan capaian anak orang lain yang terfasilitasi, itu akan membuat Bunda merasa gencar harus meniru atau harus bisa mencapai seperti orang tersebut. Kemudian saat dukungan atau pendampingan dari orang-orang sekitar, komunitas datang, itu akhirnya Bunda memperoleh sudut pandang yang baru. Oh, ternyata kapasitas atau kemampuannya anakku tuh berbeda-beda dengan orang, disesuaikan dengan kadarnya masing-masing, begitu ya Bunda ya. Kayak kata Aurika itu kan warna-warni spidol ya Mbak Nela ya. Betul. Semua anak punya warna-warninya, semua anak yang perjuangan masing-masing, yang punya garis jalan masing-masing gitu kan ya. Mungkin anakku tidak bisa seperti A, tapi anakku nggak seperti B gitu. Mungkin nggak bisa berenang, tapi dia bisa manjat Mbak Nela gitu. Mungkin anak aku nggak bisa tuh lompat kodok, tapi dia bisa balap karung Mbak Nela gitu kan, sama-sama ngelompat gitu ya. Jadi ada membangun legowo yang luar biasa. Ya memang nggak mudah sih Mbak Nela ya. Aku akuin nggak mudah untuk bangun dari rasa sakit, apalagi sejujurnya kalau dukungan itu bukan dari internal. Internal itu yang paling penting sebenarnya. Saat internal tidak membangun kita, dan itu saya alami, hancurnya tuh luar biasa. Hancurnya gini, dulu jadi buka cerita, mudah-mudahan nggak harus nangis bombay ya bunda-bunda semua ya. Dulu waktu dia divonis tuli, keluarga inti saya, sibling bahkan berkata bahwa ya itu dosa-dosa kamu gitu, itu salahmu karena kamu. Oke, satu poin itu yang saya pegang. Saat kita berkata pada orang tua dan kata-kata yang didapat adalah ya makanya taubat gitu kan, kita nggak punya keturunan yang tuli loh, keluar tuh Mbak salah-salahannya gitu kan. Jangan-jangan dari keluarga suami nih gitu kan, berantem lagi sama suami. Enggak, keluargaku juga nggak ada yang tuli, terus bla bla bla. Di situ tidak ada dukungan sama sekali. Anjloknya di sana Mbak Nela, acceptance-nya beratnya di sana, bahwa loh emangnya ini salah saya, hanya saya. Terus apa dong solusi? Saya tidak mendapatkan solusi di situ. Saya tidak mendapatkan bantuan, dukungan, solusi apa yang harus saya kerjakan sama anak ini gitu loh. Anak ini tuli loh gitu. Dan saya kayak makin terbenam dalam lumpur hidup. Lumpur yang terus narik saya makin ke dalam. Iya. Bangkit itu bukan karena orang dekat, justru bahkan orang-orang yang tidak saya kenal Mbak Nela. Benar-benar orang-orang yang bukan saudaraku, aku tak kenal mereka sama sekali, dan rangkulan itu hangat. Hei, gak apa-apa loh, gak apa-apa, nanti bisa dengar kok, semangat aja loh. Satu. Kedua, kan pakai alat, ya udah maksimalin alatnya, nanti bisa dengar kok. Dua. Patah lagi Mbak Nela, itu alat nggak kompatibel, itu alat bukan yang sesuai sama kemampuannya, dia ngedrop lagi. Ya Allah, ternyata masih salah nih. Balik lagi, dukungan tidak didapat. Ya, jika satu pintu tertutup akan banyak pintu lain terbuka, bukan? Jadi banyak membangun diri sendiri. Kayak kata Bu Sinta, pertama kali bertemu Bu Sinta, itu saya masih di titik tengah Mbak Nela. Acceptance belum selesai, yang lain udah mulai nyerang gitu. Bu Sinta waktu itu meluk terus bilang, marah boleh, nangis boleh, kecewa boleh, nggak apa-apa, nangis aja, marah aja, kecewa aja nggak apa-apa. Tapi kalau mama terus-terusan kayak gini, masalahnya selesai nggak? Terus nadanya mau dibawa kemana? Udah, Bu Sinta kan orangnya bukan yang panjang lebar sih kalau ngomong gitu kan ya. Dia hal simpel itu disimpan sampai dibawa pulang.
Mama bangun, buktiin aja, buktiin bahwa Nada bisa dengar, buktiin bahwa Nada bisa ngomong. Kalau dibilang terapi ya Mbak Nela ya, fase terapinya gimana Nada dulu? Enggak Mbak Nela, orang lain anaknya bisa terapi. Saat itu ada satu hearing center yang datang ke kota kami membawa bendera FPI dan price-nya itu lumayan buat kami yang menengah ke bawah tuh agak lumayan berat ya Mbak Nela ya. 1 jam itu 500.000 dan saya harus tadi kalau kata Pak Ayu perjuangannya gimana tuh gitu kan. Mbak, saya ngulanin pempek itu dari jam 7 sore sampai jam 1 malam. Jam 3 saya harus goreng. Pagi saya harus packing. Paginya lagi suami keliling. Itu cuma dapat paling 30.000. Sedangkan saya harus ngumpulin 500.000 di luar dari biaya hidup dan lain sebagainya. Sedangkan itu penghasilan utama kami. Jadi kebayang rasanya nano-nanonya ya Mbak Nela ya. Betul. Jadi kalau anak orang lain terapinya bagus, dibimbing dengan sempurna, arahnya tepat. Kalau kami tuh modalnya nekat Mbak Nela. Pokoknya anak orang bisa, anakku bisa. Kalau mama itu bisa kayak gitu, aku bisa. Apakah langsung bisa? Tidak Mbak Nela. Enggak langsung bisa. Saat itu terapisnya nyuruh latihan lingsam. Halo. Halo. Nada. Kami nggak bisa ngayain Nada. Oh, ini. Halo. 1001 alasanku untuk nggak ngirim tugas Mbak Nela. Itu pada saat fase awal denial saya. Nggak bakal bisa apaan, udah jerit-jerit, tetangga udah bilang saya kayak di hutan, anak saya nggak respon suara. Memang alatnya jelek, memang saya nggak bisa, memang saya gagal. Tapi tadi begitu bangkit, akhirnya Nada keluar kata jatuh, itu langsung diapresiasi sama terapisnya. Umi nggak usah terapi lagi, kalau masih kayak gini nggak usah terapi lagi, percuma buang uang 500.000, capek jungkir balik, buat hidup aja. Udah Nada biarin tuli aja, udah. Gitu. Udah biarin Nada tuli aja, nggak apa-apa. Wah, enak aja lagi. Enak aja Mbak. Karena dia tahu saya dipukulnya nggak bisa boboin. Kalau saya dielus saya nggak bangkit Mbak Nela. Begitu saya diberhentiin, saya nggak boleh lagi, saya nggak mau ngelihat Umi sakit lagi, malah jadi kayak ditarik ke belakang dan ke depan gerakannya. Kapan aja, pamit. Itu. Oke, terima kasih sekali Mama Nada untuk sharingnya. Luar biasa sekali Bunda. Nada Gandang. Kita akan beralih ke mama yang lain. Ini sudah ada yang japri ke saya, pingin tapi tidak langsung buka gitu ya. Dan sudah kita ada Mama Bintang. Mama Bintang. Mama Bintang. Jadi untuk share kah? Oke, Mama Bintang muncul. Kita berganti dengan Bintang. Mama Bintang, monggo silahkan waktunya untuk sharing nih bagaimana proses dari denial sampai dengan acceptance-nya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kalau saya dengar dari ceritanya Mama Nada itu kayaknya kok saya belum ada apa-apanya gitu ya, dari kayak Mama Nada, dari Kak Nela dan sebagainya. Kok saya tuh ngerasa belum ada apa-apanya gitu untuk mendampingi Bintang ya. Mungkin sampai sejauh ini saya cuman awalnya ketika saya tahu Bintang mengalami gangguan dengar yang pasti ya shock banget iya, terus kayak rasanya kok gini banget gitu loh Pak, kok rasanya nih nggak percaya iya, terus kecewa juga iya, terus kalau mau marah tuh marah sama siapa gitu Pak ya. Terus akhirnya ya saya cuma waktu itu saya belum, ketika tahu Bintang mengalami gangguan dengar, saya malah di sini tuh di Nganjuk itu komunitas-komunitas seperti itu kan belum ada. Komunitas seperti untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu sama sekali belum ada. Jadi saya ketika tahu Bintang itu mengalami gangguan dengar, karena saya saking kagetnya juga
saya tanya harus ke siapa, saya harus sharing ke siapa, saya juga nggak tahu mau cari info kemana. Sepertinya sudah nggak tahu mau apa lagi, itu nggak tahu ya, ada cuman meratapi nasib aja. Yang ada tuh kayak nangis aja. Saya tuh nangis aja tuh hampir sekitar 2 bulanan itu, kayak sudah kayaknya ya Allah kok gini, karena saya tuh nggak percaya orang bintang itu lahir tuh ya seperti bayi normal lainnya, nggak pernah rewel dan sebagainya. Kok tahu-tahu dari hasil tes beranya kok mengalami gangguan dengar 115 desibel. Terus saya tuh harus apa? Dari situ saya tuh bingung, makanya cuma nangis aja. Bisa ketika lihat bintang tuh ya nangis, pokoknya nangis sampai terus gak tahu mau ngapain gitu loh Pak. Terus habis itu akhirnya setelah dua bulan itu saya sudah nggak tahu lagi harus seperti apa. Tiba-tiba saya di Facebook itu nyari-nyari informasi, terus kenal seorang teman, terus dikasih tahu seperti ini. Nah di situ ada info kalau ada seminar tentang gangguan dengar di hari pendengaran. Itu di situ saya tekad, karena saya mau cari pengetahuan, saya berusaha mengikuti, saya berusaha ini. Nah di situ kebetulan memang ada hadiahnya gitu ya Pak ya, hadiahnya berupa alat bantu dengar. Nah di sini tuh hadiahnya berupa alat bantu dengar itu 2 pasang. Sudah saya niati bismillahirrahmanirrahim, kalau ini memang rezekinya bintang, siapa tahu dapat, emang saya niati. Terus hingga akhirnya saya ngikuti Zoom-nya itu mulai dari jam 1 siang sampai jam 5 sore webinarnya itu. Terus saya ikuti, pokoknya bismillah sudah namanya di situ, namanya bintang saya daftarkan dan sebagainya. Mengikuti kegiatan itu. Terus di acara terakhir kan ada grand prize-nya itu Pak, ada pembacaan grand prize-nya. Untuk grand prize-nya itu siapa-siapa yang didapat, karena di situ waktu saya ikut saya benar-benar buta pengetahuan tentang gangguan dengar itu apa, tindakannya seperti apa, harus pakai apa dan sebagainya. Karena ketika gangguan dengar tes BERA keluar kan dikasih tahu sama HC yang bersangkutan dengan rumah sakit kalau harga alat bantu dengarnya itu segini. Ya cuman melongo aja saya Pak, wah harganya segitu, apa saya mampu belinya, seperti itu. Sementara saya berusaha nabung. Pertama waktu keluar sebelum tes BERA itu kan tes OAE itu kan Pak, itu memang diketahui gangguan dengarnya di atas 90 desibel. Berhenti setahun karena ada COVID, setahun kemudian baru saya tes BERA. Setelah tes BERA keluar hasilnya segitu, nabung juga belum cukup, harganya segitu, saya sudah gak tahu ini harus bagaimana lagi. Terus akhirnya saya ikut itu, nggak taunya waktu Grand Prize namanya bintang keluar. Dari situ saya juga kaget, Masya Allah kok bisa, nah, rezekinya ini loh nggak dikira-kira gitu loh Pak. Akhirnya dapatlah tadi alat bantu dengar, dapat alat bantu dengar, dipasang. Setelah itu saya bingung lagi, ini harus diapain, dengan ini nih saya harus ngapain, saya bingung. Sudah dipasang, alhamdulillah bintang itu 2 minggu itu adaptasi dengan alat, terus habis itu sudah mau konsisten pakai. Tapi saya tetap nggak tahu saya harus seperti apa, ini diapain, anak ini diapain. Setelah pakai alat juga saya nggak tahu. Nggak, akhirnya dapat info dari teman, kalau sebelum dapat info bintang itu sempat saya ikutkan terapi macam-macam. Terus ketika tahu gangguan dengar itu belum sampai pakai alat, juga dapat info kalau misalnya ini coba bawa ke orang pinter, nanti diurut biar sembuh, itu juga ada. Coba bawa ke sini, nanti bawa ke Pak Kiai dikasih air apa ini biar bisa dengar. Ya saya ikuti aja, pokoknya namanya usahakan ya Mbak ya. Sama usaha saya ikutin aja. Terus akhirnya kok nggak ada perubahan. Terus akhirnya saya bawalah ke Kediri di terapi wicara. Setelah dia Wah, sepertinya terputus nih sinyalnya, Mama. Bukan terapi wicara. Tapi saya lihat di terapi wicara ini kok bintang juga perkembangannya belum ada, mungkin karena alatnya belum nyambung tadi dengan suara. Makanya saya nggak tahu lagi, itu sampai berhenti. Saya kembali lagi ke fase awal. Ini saya harus ngapain? Pokoknya jatuh lagi di fase paling awal. Tadi saya merasa putus asa.
Halo, Mama, terputus? Atau saya yang Putus nge-lag kayaknya ya? ya. Oh iya Pak, ya terputus. Enggak, Mbak, putus juga nggak ada suara. Terputus? Halo Bunda, Mama Mama Bintang? Bintang. Oke. Rumahnya ada masalah sinyal di Mama Bintang nih ya. Oke. Kita beralih ke Mama yang lain dulu. Ini ada yang memberikan masukan ke saya nih. Mama Verna. Mana nih Mama Verna? Berkenan nggak ya berbagi dengan kita Mama Verna? Iya Pak. Itu kambing. Mana nih Mama Verna? Iya Pak, tapi aku minta maaf nggak bisa buka kamera. Oke. Ya. Ya, Oke, boleh Mama. Yuk, boleh cerita Mah. Gimana nih proses denial, anger, kelewatan semuanya atau langsung terima nih ceritanya? Iya, oke. Jadi ya sebenarnya sama kayak ibu-ibu yang lain juga ya. Jadi waktu awal pertama banget tahu Shanas itu gangguan pendengaran juga pasti shock, bingung gitu, kayak benar-benar nggak tahu ini apa gitu, karena tidak pernah terfikirkan bahwa anak ini ternyata tidak mendengar gitu loh. Jadi jadi saya kan baru tahu Shanas itu gangguan pendengaran itu di umurnya sekitar 18 bulan. Jadi benar-benar tidak berpikir bahwa dari dia 0 bulan sampai 18 bulan itu dia tidak mendengar sama sekali, dan itu benar-benar rasanya tuh kayak gimana ya? Tidak bisa terdeskripsikan lah gitu, benar-benar jadi kayak sebuah bingung gitu loh, jadi kayak bingung dan apa ya, rasanya tuh kayak ya inilah gitu, tidak terfikirkan gitu. Tapi kemudian di situ saya dan kita belajar sih. Jadi yang salah satu hal yang saya sadari adalah untuk bisa untuk bisa menjalani itu dengan saya tuh belajar gitu. Jadi karena dari yang benar-benar nggak tahu apa itu gangguan pendengaran gitu, jadi saya benar-benar mencari tahu gitu. Dan syukurnya itu adalah dimudahkan. Jadi dari kayak saya ingat sekali waktu pertama sekali saya bingung tentang gangguan pendengaran itu, kemudian tiba-tiba saya bahkan waktu itu belum tinggal di Jakarta ya, saya tinggal di salah satu daerah di mana di situ tuh bahkan EVT aja nggak ada kayak gitu-gitu. Dan hearing center aja waktu itu di situ hanya ada 1 atau 2 saya lupa, dan itu pun juga nggak terlalu ini gitu. Saya kesana aja itu maksudnya hearing centernya masih kayak gitu saat itu. Jadi kalau sekarang sih sudah lebih baik gitu. Dan tapi ketika saya mencari itu tuh, lalu kemudian ada dari Jakarta itu kayak bikin seminar tentang hearing loss gitu. Jadi kayak saya merasa selalu ketika saya kebingungan, saya itu dipertemukan dengan orang-orang yang membuat saya, oh ternyata begini jalannya gitu. Ya sama sih sebenarnya kayak ibu-ibu lain gitu, bahwa ya melewati banyak hal lah gitu sama kayak ibu-ibu lain gitu, bingung, terus juga ada rasa marah juga ada, kayak kok kayaknya saya terus sih, kok kayaknya orang, kadang ya sama seperti juga Mama Nada juga, saya juga merasakan hal yang sama, kayak kok kayaknya orang lain jalannya mulus ya gitu, kok anak saya enggak gitu. Ya sama sih sebenarnya kayak yang lain juga gitu. Ya gitulah. Ini lagi berisik Pak di sini. Semangat Mama Verna. Iya, terima kasih. Selalu bisa membersamai Verna sampai pada titik optimalnya, dan Verna bisa ya. Amin. Baik, ini Mama Bintang sudah gabung, jadi saya kembali ke Mama Bintang dulu ya. Mama Bintang, monggo lanjut Mama Bintang. Oh iya Pak. Kalau maaf tadi terkeluar sendiri Pak. Tidak apa. Ya tadi kalau lihat dari fasenya tuh paling saya tuh lebih banyak ke fase 1-nya sampai ke fase 2, fase 4-nya itu
kadang naik, kadang di fase 4, kadangnya enggak, jatuhnya banyak di fase satunya kelihatannya saya Pak. Rasanya tuh kayak enggak percaya, iya, kayak kalau di fase kelimanya mungkin saya kadang tuh nyampe ke sana, kadang juga belum sampai ke sana. Makanya ketika saya melihat mama-mama yang lain itu bisa membersamai putra-putrinya, saya kadang iri kok saya belum bisa sampai ke sana. Masih ada rasa kadang, kenapa harus saya yang harus nggak kayak seperti mama yang lain, kenapa Bintang tuh nggak dititipkan sama mama-mama yang lebih mampu yang lain, kadang tuh saya masih seperti itu. Kenapa kok harus ke saya, kenapa nggak misalnya mama ini berkecukupan dan sebagainya, mungkin Bintang bisa lebih berkembang seperti itu. Kalau menerima, kalau dari fase kelimanya ini saya mungkin, oh kalau saya seperti ini terus nanti Bintang ini mau seperti apa? Saya lebih ke itu aja. Cuma saya ingat pesannya Bu Sinta juga, selalu kan Bu Sinta bilang, Ma, kalau lelah berhenti dulu enggak apa-apa, tapi jangan lama-lama kalau berhenti. Nanti kalau kelamaan Bintangnya kasihan, diem aja dia. Mama harus cepat, setelah lelah itu, lelahnya hilang tuh harus cepat bangun lagi, jangan sampai lama-lama lelahnya. Saya ingat pesannya Bu Sinta itu aja, kalau dimanapun Zoom, di WA juga kan Bu Sinta sering berpesan seperti itu. Itu tadi juga saya tuh di sini kayak merasa sendiri, orang komunitas juga tidak ada, hearing center dan sebagainya di Nganjuk ini sama sekali tidak ada, tempat-tempat terapi pun tidak ada. Jadi sebetulnya anak-anak berkebutuhan khusus di daerah saya ini kok kayaknya terus nggak diopeni seperti itu loh Pak. Jadi saya merasa kok susah ya mau cari ini. Sekarang juga saya mikir sekolahnya itu seperti apa. Kadang saya putus asa, saya mau sekolahkan di mana, apa iya saya mau diajak di rumah terus, kan nggak mungkin, kan lebih kasihan kan Mbak. Makanya saya sering cari info tentang sekolahnya juga. Bawa dia jalan ke depan itu rasanya masih nengoknya tuh ke belakang, kok jauh banget nengoknya kalau mau ke depan lagi gitu loh Mbak. Sama seperti mama yang lain mungkin, tapi saya mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan mama-mama yang lain. Gitu aja Mbak dari saya. Oke, Mama Bintang. Tapi kan Allah kasih rezeki ya, pasti yakin kalau Allah bakal kasih rezeki ya. Oke, baik. Terima kasih Mama Bintang. Ini ada yang japri ke saya, Papa Noel. Iya, mana nih Papa Noel? Papa Noel ingin gabung untuk sharing. Monggo Papa Noel. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Ya, salam kenal ya semua. Maaf baru gabung kali ini nih. Ini juga karena udah anak-anak udah libur panjang nih. Saya lihat di sini nih mama-mama semua ya, hebat-hebat semua deh. Cuma saya sama Pak Yo nih kayaknya yang papa-papa di sini ya. Ya, tadi saya sudah ngikutin dari Mama Nada sama Mama Bintang sama Mama Sanas juga ya. Kayak Mama Nada bilang itu perjuangannya sangat berat. Kayaknya kita sama deh Mama Nada. Semua sih saya rasa orang tua yang punya anak yang seperti Noel dan teman-teman yang lain akan merasakan ini ya, mulai dari masa-masa penolakan sampai penerimaan. Ini mungkin prosesnya sangat panjang, termasuk saya juga seperti itu. Waktu cerita sedikit kilas balik Noel ini, di Noel ini dulu kami mengetahui dia itu tidak bisa mendengar itu saat usianya 2 tahun, jadi udah telat ya usianya 2 tahun. Kebetulan saya dulu kerja keluar gitu, jadi mamanya ada di rumah. Jadi kalau ditanya keluarga, itu kalau orang mamanya nanya ke keluarga, udah nggak apa-apa, anak laki-laki mah biasa itu, nanti juga cepat bisa bicara, katanya gitu. Jadi kita lalai lah ya. Nah, tapi setelah umur 2 tahun, anak nggak bisa mendengar, nggak dipanggil, nggak respon, ya kita pergi ke ke rumah sakit yang ada hearing center, yang ada untuk THT-nya, tes peranya. Disitulah ketahuan ternyata Noel itu tuli berat itu 110 desibel. Ya, masa-masa dini itu pasti ada. Pada saat itu mungkin gimana ya? Mungkin ya dokter itu juga mungkin masih ngasih yang terbaik lah buat kita, buat anak-anak kita. Pada saat itu saya rasa dokter bilang gini, Papa saya kasih 3 pilihan katanya. Pilihan pertama itu, ini anak-anak ini nggak bakal bisa sembuh karena bawaan lahir nggak bakal sembuh. Pilihan pertama itu nanti bisa bahasa isyarat.
pilihan kedua bisa pakai ABD, yang ketiga bisa implan. Nah, saya tanya, terus kalau yang supaya bisa mendengar yang mana dok? Ya kalau bisa mendengar itu ya harus implan, katanya gitu. Wah, saya implan itu gimana? Saya juga masih buta sama sekali. Ya kalau pakai ABD juga bisa, cuman mungkin ya itu ini sih kebetulan si Noel ini dia sangat berat katanya gitu. Dok, saya nggak punya uang, saya coba pakai ABD ya. Oke, ya itu masa-masa ini saya bilang bisa pakai ABD ini pun saya nggak yakin ini saya punya uang apa enggak. Terus saya bilang, ini kalau implan gimana dok? Nah, kalau implan itu harganya sekitar 400 jutaan. Pada saat itu saya terdiam sama istri, udah barusan saya dengar diponis tuli, terus juga dibilang lagi ngeluarin biaya 400 juta, ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga. Jadi nggak tahu bilang apa. Jadi pada saat itu masa dini ini saya hampir 6 bulan. 6 bulan saya masa-masa penolakan itu mulai kalau nggak salah sekitar Juni kami ketahuannya, Desember baru kami bisa menerima. Artinya menerima itu, oh memang benar Noel ini memang tuli. Nah jadi kita nggak cerita-cerita ke orang lain nih. Memang itu rata-rata mungkin orang tua seperti itu ya. Jadi kita hanya sharing berdua dengan istri, gimana solusinya. Apalagi namanya dibilang anak kita punya anak ada kekurangan, ya semua orang tua pasti merasa marah lah ya, merasa marah pada diri sendiri, pada merasa marah kepada ya maaf cakap kita kepada Tuhan kita, kok saya sih Tuhan, kan masih banyak yang lain, saya nggak mampu, saya nggak punya uang, kenapa harus saya, pasti ada seperti itu ya. Nah, itu pada saat itu setelah Desember itu saya belikan ABD, itu pun ABD-nya yang ibaratnya sederhana lah, yang penting anak saya bisa merespon dulu pendengarannya. Nah, sampai di situ ternyata perjuangannya makin berat. Setelah pakai ABD saya kirain sudah selesai nih. Paling ya nanti juga bisa dengar sendiri. Nah, gitu. Ternyata tidak. Jadi lama, hampir setahun saya bawa terapi. Nah, saya bawa kemana-mana terapi, tetap juga nggak bisa. Akhirnya, nah ini masa-masa tahap bergaining ini udahlah, udah biarin aja lah dulu. Nah, saya pergi kerja. Nah, saya tinggalin sama mamanya. Anak saya makin parah. Artinya makin parah itu, waktu pakai alat itu harus butuh perjuangan untuk pakai alat aja. Nah, mamanya sampai nangis, nggak bisa pakein alatnya karena anaknya sudah mulai melawan, udah besar. Akhirnya mamanya nelpon nangis-nangis, kerja pulang apa aja nggak usah kerja katanya gitu. Ya udah nanti Tuhan pasti cukupkan kita semua. Ya dari situ gimana ya? Itu ibaratnya saya seorang suami nggak kerja, kan memang dilema ya. Nah, tapi itulah saya meyakinkan Tuhan pasti cukupkan. Akhirnya saya resign kerja, saya fokus kepada Noel. Nah, itulah mulai dari situ saya sudah mulai terbuka, artinya saya hampir 1 tahun lebih itu saya tidak berani kasih tahu ke orang-orang, tetangga, keluarga, apalagi di medsos ya. Saya rasa di sini masih banyak lah ya orang-orang tua yang udah tahunan juga masih belum berani mengungkapin lah kepada khalayak ramai atau kepada keluarga bahwasanya anak kita seperti ini. Itu hal yang lumrah ya. Saya juga waktu itu seperti itu. Hampir 1 tahun lebih baru saya berani posting di Facebook. Tapi itulah jalannya mungkin diberi Tuhan ya. Setelah saya sudah berani share, artinya orang-orang mengetahui bahwasanya Noel itu seperti itu, nah, gitu loh. Nah, saya ceritain bahwasanya saya rela tidak kerja demi Noel. Jadinya gimana ya? Jadinya kayak ada aja ngasih semangat gitu. Kayak Mama Nada bilang, yang memberi semangat kita yang paling pertama itu bukan dari keluarga. Memang itu betul itu bukan dari keluarga. Yang lebih ngasih semangat kita yang lebih dekat itu justru orang-orang yang yang sepenanggung senasib dengan kita gitu. Nah, jadi kebanyakan karena kita sudah berani share di Facebook, sudah berani share ke medsos lah, akhirnya kita merasa lega, jadi tidak ada rasa malu lagi atau tidak ada rasa terbebanin lah. Ya gimana ya, ibaratnya kita punya beban pikiran, tapi kita
kalau kita nggak bisa ngungkapin ke orang kan kita malah frustasi ya. Nah, jadi seperti itu kami ngalamin dulu, tapi setelah suka share di publik, di medsos, akhirnya kita merasa lega. Ya itulah Tuhan tunjukin jalan pada saat itu. Kalau kami berangkat dari keluarga yang nggak mampu, tapi saat itu mungkin gimana orang yang mereka melihat bahwasanya oh iya ini benar-benar ini si Noel ini butuh, ibaratnya butuh support lah. Uh, ada beberapa ada teman yang nggak kenal, cuman kenal di Facebook aja, kebetulan aja sama-sama orang Batak kenal gitu, nggak pernah ketemu orangnya sama sekali, nggak pernah, tapi japri saya, ceritain, Pak Manik, saya marka Manik, Pak Manik ada cerita seperti ini, mungkin bisa dicoba gitu. Tadi kan saya sudah berkeyakinan Tuhan akan mencukupkan semuanya bila saya memang sungguh-sungguh buat anak saya ini. Nah itu saya coba itu yang dibilang teman itu, ya puji Tuhan lolos. Akhirnya anak saya bisa implan. Jadi bukan karena kemampuan saya bisa seperti itu. Ya itulah berkat berkat tadi saya bilang saya yakin bahwa saya pasti bisa. Noel ini pasti bisa. Ya, puji Tuhan, akhirnya saya bisa mengimplankan anak saya walaupun istilahnya butuh perjuangan butuh perjuangan yang panjang, tapi setelah implan perjalanannya nggak nggak apa ya, nggak sesimpel yang orang pikirkan ya. Setelah implan oh anaknya tentang udah implan udah gampang, enggak, maaf, bukan, enggak segampang itu, masih banyak sih prosesnya, masih panjang. Nah, entah kenapa Noel ini punya apa ya special case lah ya. Saya kalau di tahapan ini dibilang dia denial, marah, ada tawuran, saya malah tahap frustasi itu di saat Noel ini sudah implan. Nah, saya frustasi. Saya di situ frustasinya, saya hampir 2 tahun implan, tapi Noel kok belum ada perkembangan sama sekali. Kok nggak bisa? Padahal semua prosedurnya saya ikutin. Yang APT lah, yang terapi bicara lah, yang terapi okupasi lah, sensorik, saya ikutin semua. Yang seperti Mama Nada bilang tadi, yang tarifnya 500.000 per jam, itu juga udah saya ikutin. Tapi kok nggak bisa juga? Nah, itu saya di situ saat itu saya frustasi. Nah, hampir frustasi. Nah, cuman itu tadi, karena kita suka sharing ke komunitas, ke orang-orang tuh yang sudah senior, akhirnya kita ada jalan keluarnya. Oh, solusinya seperti ini. Coba di sini, coba bawa seperti ini, mungkin bisa. Ya, nah, itulah mungkin manfaatnya kita bisa sharing bersama kepada orang-orang sesama orang tua. Karena kenapa? Yang bisa merasakan apa dalam beban kita ini hanya orang-orang tua ataupun terapis atau yang dekat sesama yang senasib sependeritaan lah. Artinya jangan malu-malu kepada ibu-ibu, kepada teman-teman semua, tidak usah malu sharing kepada yang lain. Pasti ada jalan, nanti pikiran kita akan terbuka. Seperti saya ngikutin Sanas, saya ikut Sanas ini. Ya Mama Sanas ya, saya ngikutin Sanas ini sama, hampir prosesnya sama Noel itu hampir sama lah. Perjalanannya sangat panjang. Nah, Sanas juga sampai sekarang saya rasa masih terapi. Ya ini juga Noel sampai sekarang masih terapi. Udah hampir 5 tahun. Ini bulan ini Noel sudah 5 tahun tahap implan, tapi sampai sekarang masih terapi. Jadi kalau kayak ibu-ibu bilang tadi yang masih hitungan bulan atau masih hitungan 1 tahun 2 tahun, tetap semangat, jangan menyerah. Ya memang seperti itu. Nah, kayak ibaratnya kan orang-orang senior bilang Tuhan akan memberikan anak spesial kepada orang tua yang spesial juga, yang istimewa juga. Nah, jadi kita memang perjalanannya sangat panjang. Tapi kalau kita yakin dan ikhlas dan tulus menghabilitasi anak kita ini, jangan khawatir. Pasti ada jalan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin itu aja sedikit sharing dari saya. Terima kasih buat semua ibu-ibu semua. Ini banyak sih yang saya kenal ini, cuman kenalnya dari Facebook aja, semuanya dari Facebook sama dari WA aja. Terima kasih Pak Wio dan juga Ibu Nela, dan terima kasih kepada semua. Selamat malam. Ya, terima kasih Papa Noel alias Pak Malik. Gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya, luar biasa. Ada lagi nih yang ingin
bergabung untuk sharing. Boleh open mic, open kamera. Adakah? Kalau kemarin saya sempat ngobrol, ingin berbagi dengan Mama Adam. Ya, ini sudah muncul. Iya, Pak Yo. Ya. Oke, Mama Adam boleh. Ya, alhamdulillah. Ini sudah sehat habis lahiran? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah dapat cowok lagi ya, ganteng. Iya. Ada temennya Adam. Iya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Mama Papa semua, Pak Yo dan Bunda-Bunda, selamat malam. Ini waktunya ndak sampai 15 menit ya Pak Yo. Jadi bentar aja. Jadi kemarin kebetulan agak ketinggalan sesinya Kak Nela ya. Jadi kalau dilihat dari fase sih, denial, anger, bargaining, depression, acceptance semua ya mengalami. Cuman karena saat itu benar-benar awam, tidak tahu tentang gangguan dengar dan lain-lain. Di situ saya cuma memperhatikan, Adam itu kan sebetulnya seperti anak normal biasa pada umumnya. Jadi lahir tidak ada masalah, kemudian sampai dengan 1 tahun 3 bulan itu perkembangannya juga baik-baik saja, sudah bisa belajar jalan, berdiri, juga sudah sempat mengeluarkan beberapa kata kayak ayah, panggil saya waktu itu bunda, dia panggil danda, mamam, itu sudah bisa. Tapi tiba-tiba kemudian anak itu kembali merangkak dan suaranya hilang, tinggal a aja semuanya. Nah, di situ sebagai ibu ya, saya cuma mempertanyakan loh, kenapa kok anakku jadi seperti ini? Saya bawa baliklah ke DSA-nya. Tapi DSA bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Gitu. Cuman karena kok penasaran ya, bawa yang lain di DSA itu sampai beberapa, kita cari beberapa opini, akhirnya ada 1 dokter yang menyarankan periksa THT. Jadi sudah ada yang menyarankan tumbuh kembang, sampai dengan psikolog atau ke psikiater itu divonis speech delay, kemudian sampai dengan ada yang menyarankan ke THT. Di situ pun untuk periksanya juga nggak bisa langsung, antri 1 bulan. Jadi dari saya masih hamil sampai dengan saya melahirkan adiknya Adam itu baru bisa tes, itu pun cuman bera saja. Di situ belum selesai sesi tesnya, Adamnya sudah bangun, kemudian divonis, Ma anaknya gangguan dengar, dan ini termasuk berat, cuman kita belum bisa meyakinkan berapa, karena tadi sampai dengan 90 kemudian terputus bangun, bisa jadi 90 atau lebih berat lagi. Nah di situ sudah apa gangguan dengar, apa itu, seperti apa itu, sudah kayak pikiran sudah langsung blank, nggak bisa mikir apa-apa, diajak omong sudah iya, ini harus dipakaikan alat, iya, sudah semuanya saya diarahkan ke sini ya, jalan ke sini ya, sudah kayak linglung gitu Pak Yo. Jadi udah diikutin aja sampai rumah, masih posisi gendong bayi, gendong Rara itu, langsung nangis sejadi-jadinya sesenggukan. Itu tadi apa yang bilang sudah, ya Allah, anakku kenapa ya Allah, kenapa harus begini, kenapa harus begitulah. Itu mulai Pak Yo denialnya, kemudian angernya di situ. Apa salahku? Apa aku salah dalam membesarkan gitu? Apa kemarin itu aku salah ngasih ini, ngasih itu? Ya Allah, sudah itu semuanya keluar sampai nangis itu nggak berhenti dari siang sampai sore. Untungnya sudah nggak usah nangis, sudah mungkin itu sudah dikasih kayak gitu, coba kita tanyain lagi yang lain. Nah di situ karena masih denial, di situ dinyatakan benar ada gangguan, cuman kan karena tesnya belum selesai, tanya lagi ke DSA, sana sini, dijalani semua sampai 1 tahun itu proses masih warawiri. Jadi periksa ini, periksa itu, disuruh terapi ini, terapi itu, karena Adam kan jalannya kan juga terganggu ya. Jadi kayak keseimbangannya waktu itu juga dia jalannya masih susah, kembali merangkak.
Tapi setelah terapi-terapi itu kita ketemu satu tempat terapi yang di situ alhamdulillah komplit satu paket, ya terapi wicara, ya fisioterapinya, ya SI-nya, ya okupasinya. Lah itu kemudian barulah ada yang bilang sampai dengan Adam usia 3 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Nah terapis wicaranya bilang, "Ma, ini Adam ya. Seandainya terapi wicara ini metodenya ada A, B, C, D, E, sudah dicoba semua, tapi kok belum ada yang nyantol ya Mas selama sekian bulan itu. Harusnya sudah ada perkembangan gitu." Di situ denial lagi, loh, nggak apa-apa kok di rumah bisa seperti ini, seperti itu. Sampai dengan oleh dokter penanggung jawab tempat terapisnya dipanggil, satu keluarga yang interaksi sama Adam itu tadi dipanggil, dijelaskan harusnya sudah bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian disarankan kembali untuk tes fungsi dengar, barulah kita jalankan lagi. Disitulah baru ketemu dengan dokter Sulantari, dijelaskan semuanya panjang lebar. Sampai dengan di situ ayahnya Adam pun juga nangis-nangis di situ karena denialnya ayah Adam ini lebih lama dari karena memang jarang ketemu ya Pak ya. Jarang ketemu sih, ini bisa sih nggak mengikuti tahap-tahapnya Adam saat dia ikut terapi wicara atau apa sih SI, saya bawa ke sana kembali lagi. Jadi lihatnya itu sudah tahu justru sudah bisa kayak ini. Pas ketemu lagi ada sudah bisa kayak gini. Ini nggak apa-apa, nggak ada gangguan, denial lebih lama. Saat itu Adam sudah 3 tahun 3 bulan, ayahnya ya sudahlah. Saya nangis sudah berhenti, ada yang baru penerimaan itu ya udah kita cari di sini besok di yang jual alat-alatnya kita tanya apa sih, kita kan sama-sama masih awam itu tapi kita harus bagaimana selanjutnya kita juga masih belum tahu. Kemarin dijelaskan harus pakai alat begini kemudian terapi, udah kita tanya lagi, cari dan alhamdulillah setelah saya diterima jalannya itu memang ada. Kemudian itu sampai dengan Adam tentu dengan dapat owner, dapat pinjaman dulu. Itu kemudian tiba-tiba saja ada yang mengenalkan dengan Awika. Tidak lama setelah Adam pakai APD itu, jadi masih fase Adam saat itu kita sudah ke Aurika. Di situ kita juga jalan terus sambil mengembangkan Adam. Ternyata pakai ABD masih belum bisa memenuhi karena Adam 111 dan kemudian alhamdulillah dapat jalan pelan dibantu sama perusahaan dari ayahnya dengan bantuan juga dari Dokter Sulantari untuk rekomendasi. Jadi setelah asesmen itu ternyata jalannya itu ada aja, ketemu sama komunitas, ketemu dengan orang tua sesama ini ya. Jadi di situ seperti lebih kayak saya ayahnya itu lebih legowo. Jadi betul tadi kata Papa Noel, setelah malah kemudian mengalami depresi. Sudah pakai alat, lihat loh anakku kok masih belum bisa ya, belum bisa itu ya, belum bisa ini ya. Sempat menyalahkan diri sendiri karena saya juga bekerja ya Pak Yo, posisi ayah juga jauh, jadi tidak bisa mendampingi anak ini sehari-hari. Di situ sempat merasa sih harusnya aku bisa mendampingi, jadi menyalahkan diri dulu, telat bawa untuk bisa sampai pakai alat ini, ngapain kok kemari. Jadinya sekarangnya juga lagi belum lagi saya waktu untuk mendampingi Adam di sini lagi. Tapi alhamdulillah karena circle keluarga juga selalu mendukung ya Pak Yo yang serumah. Jadi menjalani terus sampai alhamdulillah sangat membaik ya begitu Pak Yo. Jadi istilahnya saya fasenya itu lompat balik terus, jadi 1, 2, 3 balik lagi, 1, 2, 3 balik lagi. Depannya justru setelah
Adam pakai alat itu tadi. Oke, terima kasih Mama Ada sudah berbagi. Jadi hampir sama dengan Papa Manik tadi ya. Jadi artinya malah bukan pada proses awal untuk terjadinya dispresi dan lain sebagainya, tapi ketika malah anak sudah menggunakan implan kok tidak ada perkembangan, ini yang malah menjadikan depresi gitu ya. Jadi denial lagi akhirnya. Nah, oke. Satu terakhir, ini sudah ada tengah kita jauh-jauh dari Kalimantan. Dulu sempat kita undang untuk jadi narasumber di PK3S gitu ya, dan kita malam hari ini juga ingin kembali berbagi dengan beliaunya di sini untuk sharing bagaimana membersamai Devina dari proses denial sampai dengan acceptance. Mama Devina, boleh open mic dan open cam. Sudah adakah Mama Devina? Oh iya. Assalamualaikum Pak Yo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Nela. Silakan Mama. Kalau saya itu kemarin fase 2, 3, 4 di awal-awal. Kalau sekarang insya Allah fase 5 sih Pak. Kalau fase satunya itu jujur aja itu saat hamil. Jadi saat hamil saya kan ada demam, ruam. Cuman ya antara jujur dan malu sama diri sendiri ya. Karena waktu itu saya denial. Jadi ya untuk diagnosa Devina ya relatif terlambat mungkin ya. Lalu yang fase 2, 3, 4 sempat mengalami ya marah. Ya sama ya mungkin ya kayak orang tua yang lain ya. Yang entah marah sama diri sendiri. Aku bikin dosa apa kayak gitu loh Pak Bunda Nela. Bikin dosa apa, terus salah di mana. Cuman waktu Devina didiagnosa itu ya sempat merasakan yang fase-fase itu. Cuman alhamdulillahnya saya lebih ke ya sudah ini apa nih ke depannya nih. Nah, alhamdulillahnya bisa lebih banyak mikirin itunya. Lebih mikirkan oke, ini disuruh apa nih? Oh ya oke, disuruh operasi. Ya, diusahakan operasi. Terus disuruh dokter, Bu nanti ini setelah operasi terapi ya. Ya udah terapi. Makanya saya bilang tuh mungkin 6 bulan pertama lah, terutama 6 bulan pertama terapi itu saya bilang saya terapinya kayak zombie karena di situ ya fase 2 di situ, fase 3 di situ, fase 4 ya di situ. Tapi terapi ya tetap jalan terus. Tetap nganterin Devina terapi, menemani terapi, di rumah ya sebisanya belajar. Tapi ya tetap ada marahnya tetap ada, bergendingnya tetap ada, sedihnya ya tetap ada. Tapi ya terapinya ya jalan terus juga. Kalau sekarang sih ya insya Allah udah menerima sih Pak, udah menerima. Karena waktu itu mikirnya kemarin itu mengendalikan diri itu ini anak nggak bisa ngapa-ngapain karena dia tergantung orang tuanya lah. Kalau saya tidak berusaha ya ini anak gitu-gitu aja. Jadi saya harus tetap berusaha, harus jalan terus. Mau hasilnya kan ya awal-awal kan nggak yang anak langsung bisa ngomong gitu ya. Apalagi Devina kan ya, Devina tidak tergolong anak yang cepat satset gitu loh perkembangannya. Jadi apa ya? Kalau sayanya tidak berusaha, ya dia gitu-gitu aja, nggak ada hasilnya menurut saya. Jadi ya sudah, mending saya berusaha, saya disuruh terapi, oke terapi, disuruh belajar ya belajar, ikutin saran terapisnya harus bagaimana, selain ya apa ya mengendalikan hati dan pikiran lah ya, yang entah itu mendekatkan diri secara spiritual ya, memperbaiki spiritual diri sendiri. Ya alhamdulillah kemudian Devina pelan-pelan ada perkembangan dan itu kan semakin
menghibur diri dan menambah semangat belajar ya Pak. Jadi ya alhamdulillah insya Allah sekarang menerima sih. Kalau ini mah, kalau yang lain tadi kan ceritanya mereka bisa mulai sampai di tahap acceptance ini kan karena bergabung di komunitas gitu ya, banyak masukan dari komunitas gitu ya. Kalau Mama sendiri apakah mengalami hal yang sama seperti itu atau karena memang kalau saya lihat background Mama kan kedokteran nih, tahu persis nih bahwa langkah-langkahnya ini sehingga jauh lebih cepat nih tidak melalui yang mendalam sampai yang seperti itu. Waktu itu saya kalau ya saya bergabung di komunitas, tapi ya kan gimana ya, saya lebih ke ini sih Pak, kalau saya kemarin itu lebih ke cari diri sendiri sih Pak. Enggak, ya ada teman, cuman circle-nya yo kecil, yang sesama dari Kalimantan lah ada. Jadi bukan komunitas besar sih. Teman tapi ada circle-nya walaupun kecil, tapi bukan komunitas besar tapi Pak. Kayak gitu. Oke. Kayaknya ini tidak banyak keluar karena lagi kecapean nih ya kayaknya. Ini baru nyampe rumah Pak, ya Allah. Maaf ya Pak. Oke, it's okay Ma. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Pak, ya maaf ya. Terima kasih. Sebelum nanti Kak Nela akan memberikan simpulan. Iya. Dong, Bunda Sinta, adakah Bunda Sinta di ruangan ini? Bunda Sinta. Nyimak dulu Pak Yo, nyimak aja deh, ini seru sekali soalnya. Karena ini sudah di penghujung acara. Iya, saya nyimak aja Pak Yo, acaranya udah seru banget nih. Kak Nela aja deh. Oke, baik. Kalau gitu langsung kita menuju ke Kak Nela ya. Atau masih ada satu lagi mungkin, boleh satu lagi? Kalau ada yang mau berbagi. Boleh, monggo satu lagi. Adakah? Pak Yu. Kayaknya kalau yang tadi dibahas support komunitas itu nggak semata-mata di circle terdekat ya Pak Yu ya. Ya. Di komunitas di sini kayak misal kayak waktu itu Aurika datang tuh, atau orang-orang yang ada di luar sana yang kadang-kadang malah kayak Papa Noel tuh ya, kalau udah support, wih mantep tuh. Atau enggak Mama Sahnas dan yang lain-lain. Kalau yang deket malah kadang-kadang malah nggak begitu banyak cerita. Nggak tahu, nantilah ya, atau sama aja, paling gitu-gitu aja Pak. Jadi kalau malah yang jauh malah masalahnya apa? Oh nggak apa-apa, nanti gini aja. Oh susah ya, nanti jalannya gini aja. Jadi kadang kalau untuk dibilang circle komunitas itu nggak semua sih, nggak semua support kita langsung ya. Ada sih ada, cuman nggak kalau tadi yang dibilang di Kalimantan nggak ada tuh, atau di daerah-daerah mana-mana tuh ada yang memang mereka mensupport secara penuh kayak Solo ya Pak ya, DFSR ya, DTLS oke tuh kan, Kota Menara oke tuh ya, merekanya maksudnya nyemplung banget, ngerangkul, nggak ada tebang pilih dan lain sebagainya atau apalah itu, bener-bener rangkulannya oke gitu loh, hangat gitu kan. Iya, kalau yang lain belum tentu Pak. Jadi diralat ya Pak, nggak semua. Ada tapi tidak semua. Jadi yang paling sangat berkesan itu justru guru Pak. Guru kayak contoh role contoh. Kayak melihat Mbak Menur yang udah jadi ketemu gitu. Ngelihat Mbak Safa udah jadi ketemu, terus ngelihat anaknya Bu Sinta kan tempo hari udah ketemu, ngelihat beliau ngomong, ngelihat progresnya, terus Ibu Sinta sendiri cerita gimana perjuangannya. Itu yang sebenarnya jadi motivasi sih Pak, yang rasanya greget kalau ngelihat ke sesama mah. Kayaknya kitanya udah punya masalah masing-masing deh, masalah lu, masalah gua, masalah gua gitu loh. Kalau deket malah kesannya kayak gitu, tapi kalau jauh tuh kadang-kadang susah ya, perlunya apa gitu. Gitu sih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Mama Nada. Oke, Kanela, kita sudah di penghujung acara. Monggo silakan simpulannya apa dari apa yang sudah disampaikan sama Mama dan Iya. Terima kasih Pak Yo. Sebelumnya saya mengucapkan dan mengapresiasi atas usaha yang sudah dilakukan oleh ayah bunda hingga detik ini ya. Saya sangat apresiasi. Jadi saya akan menyimpulkan yang pertama, betul seperti yang diinfokan atau yang disampaikan oleh Bu Sinta, nangis-nangis, marah-marah, bahagia-bahagia. Intinya adalah jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri itu akan membantu pengelolaan pikiran, perasaannya kita. Kalau pikiran dan perasaan sudah mulai stabil, otomatis informasi, saran yang diberikan oleh orang lain terkait tumbuh kembangnya anak, terkait tahap-tahapan apa yang harus dilalui anak supaya proses kemampuan mendengar ini menjadi berkembang atau menjadi baik, itu akhirnya bisa diterima. Kemudian yang kedua, betul, ada kalanya orang-orang omongan atau judge dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, itu sangat menjatuhkan. Tapi ada juga beberapa keluarga yang beruntung, ternyata keluarganya memberikan dukungan. Nah, disinilah judge, omongan, hinaan, atau olok-olok itu ada yang diolah menjadi cambuk, menjadi lebih maju lagi untuk membuktikan bahwa anak saya pun juga bisa. Tapi ada juga yang menjadi down, dan itu semua wajar. Itu adalah proses yang setiap orang punya caranya sendiri untuk menanggapi. Ada yang sedih karena mendapat omongan seperti itu, ada yang menjadi terpacu ketika mendapat omongan seperti itu sehingga berusaha membuktikan, dan itu wajar. Nah, karena tadi yang saya dengar ya dari paparannya ayah bunda di sini tuh sudah jujur pada diri sendiri, dan oleh karena itulah ayah bunda di sini tidak terjebak dalam satu warna tertentu, dan sepertinya sih rata-rata hampir menyentuh tahap 4, stres atau depresi. Nah, di situ fase 4 ini tidak menjadi semakin parah, tidak semakin menjadi kacau, karena rata-rata ayah bunda yang sudah bercerita ini mampu untuk jujur pada diri sendiri ketika semua emosi, energi negatif sudah terlampiaskan, sudah keluar, semua pesan-pesan itu akhirnya mulai masuk, dan akhirnya ayah bunda tadi mampu membangun tujuan-tujuan baru. Oh, untuk capaian anak-anak seperti ini, begitu Pak Yo kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nela untuk simpulannya, gitu ya. Dan terima kasih juga untuk mama-mama yang sudah dan Papa Noel yang sudah berkenan share malam hari ini, sharing malam hari ini. Kita berharap di tahun baru kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu 2 minggu ini. Selamat menikmati libur. Selamat menikmati menjelang Natal. Selamat Natal buat yang akan merayakan hari Natal, termasuk Papa Noel ya. Selamat Natal buat yang merayakan Natal, dan selamat menyambut tahun baru buat kita semua. Dan insya Allah kita akan baru ketemu lagi nanti di tanggal 3 Januari. Ya, di tanggal 3 Januari. Kita tunggu saja kira-kira nanti materi apa yang akan kita sharingkan bersama. Semoga akan lebih banyak memberikan tambahan suntikan motivasi, suntikan pengalaman, dan tentunya harapannya adalah bisa membuat kita segera benar-benar menerima semua kondisi yang ada dan siap membersamai anak-anak kita untuk menuju ke titik optimalnya. Seperti yang disampaikan oleh Papa Noel atau Pak Mani tadi, bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Ya, kalau kita diberikan titipan anak yang istimewa, pasti kita juga adalah orang tua yang istimewa, yang diberikan kepercayaan dan kekuatan untuk sanggup membuat anak-anak kita tumbuh secara optimal. Ya, yakin dan percaya bahwa Allah atau Tuhan itu selalu ada buat kita. Kalau kita meminta pada yang membuat hidup,
pasti kita juga akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita meminta ke manusia, bisa jadi yang kita dapatkan hanya caci dan maki. Ya, belum tentu kita dapat support. Kalau kita dapat support, ya berarti kita mendapatkan support dari orang yang tepat. Tapi kalau yang paling banyak adalah kita akan mendapatkan caci dan maki. Tapi kalau kita minta kepada Allah atau kita minta pada Tuhan, saya adalah jawaban yang terbaik buat kita. Sekali lagi, terima kasih semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di tahun baru, di tahun 2023, dengan semangat baru, dengan sharing-sharing yang lebih menarik dan materi-materi yang lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Ayah Bunda.